semangat, sukacita. Apa kabar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat MDC terkasih? Tak terasa seminggu telah berlalu dan kita kembali bertemu pada ibadah online kali ini yang akan dilayani oleh Pendeta Paulus Haryanto. Mari masuki gerbangnya dengan nyanyian, pujian, dan ucapan syukur. Mari siapkan hati, pikiran, dan telinga kita untuk siap ditabur oleh kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Wow, waktu yang luar biasa. Hari ini kita bisa datang beribadah kepada Allah. Mazmur mengatakan, dalam Mazmur 5 ayat 7 dikatakan, tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan, dengan hati yang bersukacita oleh karena anugerah yang besar di dalam Kristus Yesus yang kita rasakan hari demi hari. Alangkah indahnya hidup dalam Tuhan. Amin. Karena itu, yuk berikan pujian penyembahan terbaik bagi Allah kita. Nyatakan, ungkapkan dengan hati kita, sebab Dia Yesus, Tuhan yang dahsyat. Dia Yesus, Tuhan yang ajaib. Amin. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan.
mendung kuasa-Mu Tuhan bekerja atas kami, melimpah atas kami. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku ajar, tak terbendung kuasa-Mu. Engkau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sekali lagi katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Engkau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan dengan iman, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Engkau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau yang terhebat, Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang hebat. Yesus, kami memuji-Mu, kami memuja-Mu. Haleluya. Hosana, Hosana. Haleluya. Yesus, Allah yang perkasa. Yesus, Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sungguh kita bangga punya Allah yang demikian. Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang senantiasa menyertai kita. Apapun musim yang sedang kita jalani saat ini, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang setia. Yosua 1 ayat 9 mengatakan, ini Tuhan yang mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan gak pernah janji apa yang kita lewati pasti mudah. Tuhan gak pernah janji bahwa semuanya akan sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi Dia berjanji menyertai kita. Mari kita pegang janji Tuhan ini dengan mengatakan, Tuhan, walaupun 1000 rebah, aku gak akan pernah takut. Aku gak akan pernah ragu akan kasih setia-Mu Tuhan. Mari kita dengan sungguh menaikkan pujian ini. Ini hati kami Tuhan. Sepenuh hati kami mau katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Apapun musimnya Tuhan, tanpa surah, sekalipun awan gelap menghadang kami tidak akan pernah ragu akan kasih setia-Mu ya Tuhan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah
Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Besar Kau Tuhan, mengatasi segalanya. Kami menyembah, kami meninggikan Engkau. Ya relasi dia nemonalase, kuana ya relase. Haleluya, haleluya. Hosana, hosana. Yesus, ya relasi dia relamo. Ya relasi dia relatapakan dia bakara. Dia relasi dia relasi kita ratapakan. Kuadara la sikatia bakara la shikira la shikira bakara. Generala sidi, kuana ya relase. Kuasiara la shikiria moya relase. Oh haleluya, Engkau baik, sungguh amat baik. Pertolonganmu nyata, besar ajaib, tanganmu menopang kami. Ya residi ya relasi rata bakaria relase. Tuhan ya resi, rata bakaria relase. Engkau Tuhan sangat baik, sungguh baik. Tiada habis pertolonganmu, kasih setiamu nyata terus ada untuk kami. Terima kasih, ya residi ya darala shikeda paka. Kuadi ya relasi dia relase, kuada ya relashe. Wara shikedi ya relasi dia relase. Kuadi ya relasi, kenia marala shikiralashi. Mari kita menghampiri terus ada dalam hadirat Tuhan. Tenang dalam hadiratnya. Shikiralashi kita bakaralashi. Sungguh Tuhan, hadirat-Mu itu yang menguatkan kami. Hadirat-Mu itu yang meneguhkan kami. Hadirat-Mu itu yang menghibur kami. Dan Engkau juga Tuhan yang menyelidiki jauh ke dalam hati kami. Engkau melihat apa yang ada di dalam hati kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Bahkan di tengah musim yang tidak mudah pun, kami melihat, kami mengalami Engkau Tuhan yang tetap setia. Engkau Tuhan yang tetap menyertai. Takkan habis pertolongan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh Yesus, segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami. Kalau saat ini firman-Mu boleh diberitakan, berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan, kami siap untuk melakukan. Roh Kudus, buat kami memahami setiap firman yang kami dengar pada siang hari ini. Pada saat ini yang sebentar lagi akan kami dengar. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Roh Kudus sendiri yang akan menyadarkan kami kalau memang ada teguran. Roh Kudus, Engkau Tuhan yang juga melembutkan hati kami untuk kami siap dibentuk oleh firman Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini waktu kami. Kami serahkan kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman urapan ilahi pun ada atas dia. Perlengkapi dia dengan kata-kata yang sederhana, penuh wibawa ilahi. Dan itu memuliakan nama Tuhan dan itu meninggikan nama-Mu. Dan ya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami menyembah dan kami menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam sejahtera, salam sehat senantiasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesempatan
dan juga kesehatan untuk bersama-sama beribadah dan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Masih dalam seri Fully Life, hidup yang sungguh-sungguh, yaitu hidup yang memiliki dampak yang positif. Oleh karena itu tidak mungkin seorang memiliki dampak yang positif kalau hatinya terpenjara. Tidak mungkin seorang memiliki pengaruh yang positif kalau jiwanya seperti terkunci oleh sesuatu. Ya, karena itu saya ajak kita merenungkan satu topik, we are locked but we are not down. Ya, kita mungkin terkunci tapi tidak boleh berputus asa. Dan untuk itu kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Tanda tidak putus asa adalah kreatif dan efektif di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita mohon kekuatan Tuhan, mohon nikmat Tuhan, dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, masih memberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bersama-sama beribadah. Kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang setia. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami jalan sendirian. Karena itu nyatakan hadirat-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, nyatakan pimpinan-Mu pada saat ini oleh Roh-Mu yang kudus, mengurapi hamba-Mu maupun setiap kami yang mendengarkan, supaya semuanya diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita melihat bagaimana persebaran COVID-19 di Indonesia ini masih cukup memprihatinkan. Ya, itu per 10 Agustus yang lalu itu ada 125.000 sekian yang positif. Kemudian dirawat itu ada 38.000 orang lebih. Yang sembuh memang 80.000 orang lebih juga, tapi yang meninggal ada 5.723 orang. Bagaimana dengan angka-angka selanjutnya? Saya kutip per 30 September yang lalu, itu ada 287 orang yang positif. 61.000 sekian dirawat dan 214 orang lebih sembuh, dan 214.000 orang lebih sembuh, dan yang meninggal itu 10.700 sekian orang. Ini masih mengkhawatirkan. Namun demikian juga kita melihat fakta pandemi COVID-19 ini berlangsung lebih lama di Indonesia daripada yang diperkirakan, dan mengakibatkan krisis global. Bapak Ibu mungkin dan saya yakin merasakan dampaknya yang memang berkepanjangan, bahkan lebih dari akhir tahun 2020 nanti. Ya, kita harus mempersiapkan diri berpikir begitu rupa, dan juga kita harus terus menerapkan bagaimana social distancing, berjarak satu dengan yang lain. Mungkin kita boleh rindu pada keluarga kita tapi belum bisa ketemu. Kita mungkin rindu bersahabat dengan sahabat-sahabat kita, tapi mungkin juga belum bisa bertemu. Kenapa? Karena memang situasi belum memungkinkan seperti ini. Ya. Kemudian kita melihat dalam situasi ini, kita percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan mengontrol, dan Tuhan tetap berkuasa di atas itu semua. Karena itu kita patut percaya ketika 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah percobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dan yang mengalami ini tidak hanya orang Kristen, tidak hanya orang percaya, tapi Alkitab kita punya janji bahwa Allah tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Karena Allah setia, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu, dan Ia akan memberikan solusi, jalan keluar pada saat kita menghadapi ini. Karena itu, we are locked but we are not down. Bagaimana menjadi pribadi yang tangguh, kreatif, dan efektif di tengah pandemi ini? Itulah yang kita mau renungkan. Tangguh itu artinya apa? Tangguh itu artinya sukar dikalahkan. Tangguh itu artinya kuat andal, kuat pendirian, tabah, dan tahan menderita. Saya berani katakan bahwa jemaat di sini adalah jemaat yang tangguh, jemaat yang sukar dikalahkan, jemaat yang tidak putus asa karena itu masih bisa beribadah, masih berani bersama-sama mencari hadirat Tuhan, memuji Tuhan,
dan mendengarkan firman Tuhan, masih tetap bekerja, mungkin hanya dari rumah, tetapi tetap bekerja. Tetapi pribadi itu juga adalah pribadi yang kreatif, memiliki daya cipta, kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, ya. Dan kemudian pribadi yang tidak terjepit ini adalah pribadi yang efektif. Karena apa? Arti efektif itu memiliki hasil guna yang baik, memiliki pengaruh yang baik, memiliki dampak yang baik, dan membawa atau melakukan suatu tindakan yang baik. Tapi bagaimana mungkin kalau saudara dan saya hatinya terkunci? Bagaimana mungkin itu bisa dilakukan kalau pikiran kita terpenjara? Saya tidak mau menjadi pribadi seperti itu. Dan saya percaya Bapak Ibu juga tidak mau menjadi pribadi yang seperti itu. Karena itu mari kita cari rahasianya. Bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sungguh-sungguh sepenuhnya hidup, yang tetap semangat di tengah COVID-19 ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pribadi seperti itu haruslah memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat. Yang kedua, harus bisa berpikir positif. Yang ketiga, memiliki strategi pribadi. Dan yang terakhir, harus disiplin. Nah, saya dapat artikel yang menurut saya bagus sekali, bagaimana seorang itu memiliki sikap dalam pandemi COVID-19 ini. Sikap ini sangat menentukan, sikap ini sangat mempengaruhi cara pikir, sikap ini mempengaruhi juga cara kerja kita, perilaku kita. Ada 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang ketakutan, tapi yang kedua, orang yang sudah mau mulai belajar, dan yang ketiga adalah orang yang bahkan mulai bertumbuh. Tanda-tandanya apa? Kalau kita masih dalam zona ketakutan itu, waktu-waktu itu saya masih ingat banyak orang yang mengalami panic buying, melakukan pembelian berdasarkan bukan kebutuhan tetapi kepanikan. Ada yang menimbun beras, ada yang menimbun Indomie, ada yang menimbun minyak, ada yang menimbun barang-barang bahan makanan yang lain, tanpa mempertimbangkan ini kebutuhan atau bukan, tapi karena panik. Kemudian merasa terganggu karena kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus dicek suhu badan, dan kemudian menimbun juga kebutuhan bahan pokok. Itulah orang-orang yang ketakutan. Tapi saya lihat kita semua, saya kira kita tidak berhenti di situ, kita bertumbuh menjadi orang yang belajar. Itulah masuk zona belajar. Tandanya apa? Mulai menerima kenyataan, ini tidak bisa dihindari, ini Tuhan tetapkan, ini Tuhan izinkan, dan berhenti untuk menyebarkan berita-berita atau informasi-informasi yang malah membuat tambah cemas, berita-berita hoax yang itu menyebabkan kita tambah khawatir. Itulah orang namanya zona belajar. Saya mau kita ada di situ, tapi juga menyadari bahwa semua orang sudah berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi pandemi ini, baik pribadi, kelompok, gereja, bahkan masyarakat, yang terutama pemerintah, itu sudah melakukan yang terbaik. Tapi orang yang bisa beradaptasi adalah orang yang bisa bertumbuh dalam situasi seperti ini. Apa tandanya bertumbuh? Tandanya membantu orang lain dalam kesulitannya. Kemudian tandanya hati itu bersyukur dan percaya. Kami di bulan-bulan Maret, bulan-bulan April, kami begitu banyak membagi hand sanitizer. Beberapa kali kami mengadakan bakti sosial melalui pembagian sembako. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Kemudian bahkan menemukan tujuan apa maksud Tuhan dalam pandemi ini, dan menghadapi situasi realitas ini dengan sikap yang tepat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita belajar bagaimana memiliki sikap yang tepat ini. Hal yang kedua, seorang pribadi yang tangguh, seorang pribadi yang kreatif, itu harus bisa berpikir positif. Ya, saya kira mungkin kita seringkali mendengar kalimat-kalimat ini, tapi bagaimana realitasnya? Takut enggak? Khawatir enggak? Kalau masih ada, mari kita lihat apa yang dikatakan Winston Churchill. Dia seorang the positive thinker, ya. Bagaimana dia berkata, "Seize the invisible." Lihatlah sesuatu yang tidak kelihatan. Yang kedua, feel the intangible. Rasakan sesuatu yang tidak teraba, tidak tersentuh. And achieve the impossible. Raih sesuatu yang tidak mungkin.
Nah, kalau seorang tidak menguasai diri dan kemudian keluar dari zona takut ini, tidak bisa melakukan hal-hal ini. Tapi kita percaya dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, kita menjadi orang-orang yang bangkit daripada ketakutan ini. Pertanyaan pentingnya, mengapa sih kita harus berpikir positif? Tidak semua kejadian memang bisa kita antisipasi, baik itu cuaca, baik itu apalagi ya termasuk bencana alam, pandemi COVID-19 ini tidak bisa diantisipasi. Kemudian kita berpikir positif karena kita agar tidak patah semangat, dan juga agar kita tidak terjebak pada suatu kejadian atau keadaan. Bahkan ini yang lebih luar biasa lagi, ini tanda orang yang sungguh-sungguh memiliki roh yang excellent, yaitu Roh Kudus, yaitu mampu melihat berkah di balik masalah ini. Ini kelompok yang mana? Saya rindu kita semua menjadi kelompok seperti ini. Alkitab penuh dengan contoh yang luar biasa. Kita lihat ya, ini foto gambar ya, gambar dari Paulus dan Silas. Dia dipenjara. Dia dipenjara bukan karena melakukan kejahatan. Dia dipenjara bukan karena menipu. Mereka dipenjara bukan karena korupsi, tetapi karena mengabarkan Injil. Pasal sebelumnya, ayat sebelumnya mengatakan hal itu. Kemudian dia ditangkap. Dan Kisah 16 ayat 24, setelah menerima perintah itu, kepala penjara memasukkan Paulus dan Silas ke penjara. Bagian yang paling dalam, memasung kaki mereka dengan belenggu. Ayat 25, kira-kira tengah malam Paulus dan Silas sedang berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Allah, dan para tahanan lain pun mendengar mereka. Lalu tiba-tiba terjadi gempa bumi yang besar sehingga fondasi penjara itu terguncang, dan tiba-tiba semua pintu terbuka dan belenggu setiap orang terlepas. Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, bagaimana kepala penjara sudah hampir saja bunuh diri karena dikira semua tahanan itu melarikan diri. Dari pelajaran ini, Paulus dan Silas tahu bahwa penjara bukan tempat terakhir. Penjara bukan tempat untuk dia berhenti, tetapi komunikasinya dengan Tuhan, harapannya kepada Tuhan, imannya kepada Tuhan tidak reda. Mereka tidak saling menyalahkan, mereka tidak mempermasalahkan, bahkan menyalahkan keadaan, tapi mereka tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja, bahwa Tuhan menguasai segala sesuatu. Karena itu mereka memuji-muji Tuhan. Ada satu kebenaran yang saya dapatkan dari kejadian ini. Kalau kita bayangkan di surga, saya percaya setiap orang menyembah Tuhan dalam keadaan yang sempurna. Tidak ada sakit, tidak ada penderitaan, tidak ada orang mengalami suatu tantangan yang sulit. Semuanya serba sempurna karena Tuhan berkuasa, kebenaran berkuasa di sana. Tidak ada kejahatan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tapi semua menyembah Tuhan. Sehingga saya percaya kemanapun Yesus pergi, orang menyembah. Kemanapun Yesus ketemu, orang-orang menyembah. Dan penyembah-penyembah ini adalah penyembah-penyembah yang dalam sudah keadaannya sempurna. Tetapi yang menjadi hal menarik perhatian Tuhan adalah seorang penyembah. Mereka bisa menyembah Tuhan dalam keadaan yang sulit. Sekali lagi, bisa menyembah Tuhan, bersyukur pada Tuhan dalam keadaan yang sulit. Itulah contoh Paulus dan Silas. Banyak alasan untuk tidak menyembah, banyak alasan untuk tidak percaya, banyak alasan untuk mempertanyakan kenapa Tuhan, tapi mereka tidak melakukan hal itu. Dan ini suatu kisah yang menurut saya ini begitu melekat dan seharusnya menjadi kekayaan rohani kita. Penjara tidak memenjarakan hatinya, belenggu tidak membelenggu jiwanya. Kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi tidak menghentikan percayanya. Apa yang saudara alami saat ini? Mungkin ada yang kena PHK, dirumahkan. Mungkin ada yang keluarganya mengalami sakit penyakit, bahkan saudaranya, kekasihnya, sahabatnya berpulang lebih dahulu karena COVID-19. Saya tidak tahu apapun yang terjadi dalam hidup saudara, tapi mari kita lihat apa yang dilakukan Paulus dan Silas. Mereka belajar tetap percaya. Itulah yang Tuhan mau sampaikan pada saat ini.
kita harus tetap bisa percaya. Demikian juga ada hal yang baru dalam situasi seperti ini. Saya yang boleh dikatakan gagap teknologi, tapi sudah mulai belajar Zoom. Nanti sore saya juga ada Zoom, ya. Terus besok ada presentasi. Demikian juga dengan istri saya, hampir setiap hari ada pertemuan yang diikuti puluhan bahkan ratusan orang dengan Zoom. Tadinya tidak tahu apa itu Zoom, tapi dengan adanya COVID-19 ini terpaksa kami belajar Zoom. Saya percaya Bapak Ibu juga belajar seperti itu, ya. Bahkan dalam situasi-situasi yang sulit, dalam bulan Maret, April, Mei, kami rasakan bagaimana kalau hanya duduk diam. Tuhan tetapkan, Tuhan tunjuk melalui seorang, kami ditunjuk menjadi distributor hand sanitizer dan disinfektan, namanya Ekosis. Ya, ini nggak promosi, ini saya cerita saja. Dan luar biasa, masa-masa itu kami begitu sibuk. Kami berikan gratis tempat-tempat ibadah, bukan hanya gereja, tapi tempat ibadah yang lain pun kita semprot, kita laksanakan disinfektan itu, kita bagikan pada mereka. Mengapa? Karena kami tidak mau terpenjara. Mengapa? Karena kami tahu ini kesempatan berbagi. Mengapa? Karena kami tahu ini kesempatan memberkati. Sampai hari-hari ini, lain kali saya bisa cerita bagaimana dengan adanya kasus COVID-19 ini kami bisa menjadi berkat lebih bagi banyak orang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk di pandemi COVID ini, untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28 ini ayat yang sangat kita pahami, bahkan mungkin kita hafal, tapi sama kita mengalami bahwa Allah turut bekerja dalam keadaan yang sulit ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, untuk mendatangkan kebaikan bagi keluarga saya. Mengapa? Karena kami mengasihi Tuhan dan kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih, kita perlu membuat strategi pribadi. Ini Martin Luther King pernah berkata, if you can fly, then run. If you can run, then walk. If you can walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Ya, saya kira ini cukup jelas. Jika engkau jika engkau tidak bisa terbang, larilah. Kalau engkau nggak bisa lari, ya jalanlah. Kalau engkau nggak bisa jalan, merangkaklah. Yang penting engkau harus bergerak maju dalam usahamu, tapi yang terpenting dalam pengenalanmu akan Tuhan. Tabungan kita boleh bertambah, tapi bagaimana dengan jam doa kita? Tabungan kita mungkin bisa bertambah, tapi bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Itulah yang kita katakan, kita harus bergerak maju apapun keadaannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya merasakan saat ini belenggu itu begitu kuat karena begitu mengkhawatirkannya masa depan. Masa depan atas anak-anak kita, masa depan atas keluarga kita, masa depan atas usaha kita. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita jalan sendirian. Rasakan hadiratnya, rasakan jamahannya, rasakan penyertaannya. Karena Allah sudah mengukur kekuatanmu, dan engkau kuat, dan engkau tangguh, dan engkau tabah, sehingga engkau tidak akan meninggalkan Tuhan, namun engkau semakin mengasihi Tuhan. Itulah yang agenda yang penting yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita kalau ada penderitaan. Dikatakan Mazmur 119, pemazmur berkata bahwa aku ini tertindas, itu baik bagiku. Lo tertindas kok baik? Tertindas oleh apa? Yang macam-macam. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Supaya aku belajar bahwa kekayaan bukan segala-galanya. Supaya aku belajar bahwa pengalaman bukan yang terutama, tapi bagaimana hidup bersama dengan Tuhan, bagaimana melangkah bersama dengan Tuhan dan percaya dan bersyukur. Itulah yang menyebabkan kita tangguh. Itu yang menyebabkan kita bisa kreatif. Saya percaya sampai hari ini orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengalami penyertaan Tuhan, hidupnya akan terus menjadi berkat. Hidupnya akan memberikan dampak yang positif bagi orang lain. Ada
bidang-bidang yang memang kita harus utuh hidup kita ya, mulai dari belief, keyakinan kita ya. Kalau dikatakan 0, dari 0 sampai 100, 0, 10, 20 dan seterusnya sampai 100. Tapi iman percaya kita kerohanian saja itu tidak cukup, karena harus didukung oleh body, oleh tubuh yang sehat. Tapi juga hubungan kita dengan orang-orang kita kasihi, keluarga kita, anak-anak kita juga harus sehat. Tapi juga ada sahabat-sahabat. Kita harus punya best friend, punya sahabat-sahabat. Ya, tidak boleh orang sendiri dan itu tidak akan bahagia. Kita perlu punya pertemanan, kita punya pergaulan yang sehat. Tapi bagaimana pergaulan yang sehat kalau tidak didukung oleh anggaran yang sehat, keuangan yang sehat? Ya. Kemudian untuk bisa itu harus ada bisnis atau pekerjaan yang sehat. Dan di sini ada Be Renew, itu adalah suatu refreshing ya, ada saatnya rekreasi. Kami bersyukur di tengah situasi pandemi ini kami seminggu sekali hanya jalan saja naik mobil, tidak harus ke tempat rekreasi ya. Mungkin kami hanya keliling-keliling kemudian makan di suatu tempat yang tidak terlalu banyak orang, ya sudah pulang. Yang penting apa? Di situ kami bisa saling membangun, saling berbagi, saling menasihati. Itu luar biasa kalau keluargamu bisa seperti itu. Itulah yang saya sebut dengan kita perlu membuat perencanaan yang baik, yang sehat, menetapkan dan mengetahui prioritas kita. Kita perlu memikirkan supaya kita tetap fokus, membuat keputusan yang benar dan menjalani hidup yang berarti. Ya, nggak mungkin orang tanpa pemikiran yang sehat, perencanaan yang baik bisa hidup yang berarti. Kita harus mengetahui prioritasnya apa. Ya, karena itu ibadah tiap minggu ya, kemudian bertumbuh dalam kelompok sel atau istilahnya kelompok-kelompok bertumbuh bersama. Di sini juga dilaksanakan pemuritan seperti itu ya. Kemudian ada penjadwalan untuk membuat prioritas dan jangan lupa mengevaluasi apa yang kita lakukan. We are locked but not down. Kita terkunci memang, terpenjara memang, tetapi tidak boleh berputus asa. Hal yang terakhir yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yang dikasih, kita harus disiplin. Disiplin apa? Hanya mengingatkan, dan mungkin sudah hafal ya. Kita harus disiplin menjaga kebersihan. Kami punya hand sanitizer di mobil, di tas istri saya selalu ada hand sanitizer. Ya, kemudian mencuci tangan dengan sabun dan sebagainya. Kemudian menjaga jarak, di mana-mana kita harus tetap menjaga jarak. Bahkan sekarang klaster-klaster mulai muncul dari keluarga-keluarga. Ini mengkhawatirkan. Kita memang beriman, kita memang percaya, tetapi harus disiplin menjaga jarak. Jangan lupa harus cukup tidur. Ya. Kalau sudah umur, tidur makin saya perhatikan makin kurang jamnya. Ya, 6 jam itu sudah bagus itu ya. Ada yang bisa 8 jam itu adalah anugerah ya. Tapi kalau sebentar tidur, sebentar ngantuk, sebentar tidur ya bahaya ya. Tapi itu namanya nggak sehat, tapi harus tidur yang cukup. Kita juga harus olahraga ya. Saya biasa jalan kaki setengah jam sehari ya, dengan anak ya, itu menyenangkan sekali ya. Walaupun tetap gemuk tetapi sehat. Walaupun gemuk tetap sehat maksud saya ya. Oke, jangan lupa pakai masker ya. Kemudian cukup dapat sinar matahari. Kemudian makanan yang bergizi dan cukup. Dan kemudian kita cukup harus punya refreshing, relax untuk bisa hidup tetap sehat. We are locked, but we are not down. Apa yang mengunci saudara? Saya kira nggak usah ditanyakan terus-menerus, kita sudah tahu, yaitu COVID-19. Mungkin PHK, mungkin sakit penyakit itu bisa mengunci kita. Kalau Alkitab kita tadi yang mengunci, yang memasung, yang merantai tangannya Paulus adalah bagaimana dia di penjara. Dia rasakan itu rantai, dia rasakan itu belenggu, tetapi hatinya, jiwanya, pikirannya tidak terbelenggu. Saya rindu seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang masih sakit, tapi hatinya tidak terkurung oleh sakit penyakit. Mungkin ada jemaat yang masih mengalami kekurangan secara ekonomi, tapi jiwanya tidak terpenjara oleh kekurangan itu. Tetapi saya bersyukur, tetapi saya percaya
kita bisa beribadah, memberi persembahan. Saya kira itu suatu hal yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, follow the season, ikuti musimnya, masanya, tapi take the lesson, ambil pelajarannya. Follow the season, ikuti musimnya, make a moment, tapi buatlah sebuah momen, buatlah sebuah pengalaman penting, event yang penting. Ya, kalau saya tadi berjualan ekosis hand sanitizer, ya sampai hari ini masih ada pesanan-pesanan. Ya, bahkan 2 hari mendatang ini kami membantu suatu masyarakat dengan cara bagaimana air toren itu bisa menjadi air yang siap minum. Ya, itu sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Follow the season, there is a reason. Ya, ikuti musimnya, dan itu cari alasannya bagaimana kita tetap berkarya dan memuji Tuhan. Di padang gurun yang kering gersang tetap ada harapan bila bersama dengan Tuhan. Dalam pergumulan hidup jangan bimbang, bersama Yesus selalu ada pertolongan. Tetap firman-Nya, jangan takut, percaya saja. Ini aku, kata Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami tidak mau terpenjara oleh keadaan-keadaan sekitar kami. Kami tidak mau terintimidasi oleh kesulitan-kesulitan masa depan kami. Mengapa? Karena kami punya Allah. Mengapa? Karena kami punya harapan di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Buat kami sadar akan kehadiran-Mu. Buat kami taat akan perintah-Mu. Dan buat kami merasakan pertolongan-pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang sudah dibagikan menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur, persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja dapat Bapak Ibu kirim atau transfer melalui nomor rekening yang tertera di layar saudara. Untuk persembahan yang perpuluhan dapat dikirimkan melalui transfer OVO dan GoPay dengan men-scan QR Code yang tertera di layar saudara atau menggunakan nomor akun 0817 9882 628. Jadi persembahan yang perpuluhan dapat dilakukan dengan 2 cara, dengan transfer ke nomor rekening BCA seperti biasa atau menggunakan OVO dan GoPay. Berkenaan dengan situasi yang terjadi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul di gedung gereja. Karena itu, ibadah dan kegiatan gereja lainnya akan dilakukan secara online. Jadi, ibadah hari Sabtu dan Minggu tanggal 17 dan 18 Oktober 2020 akan dilakukan secara online, dilayani oleh Pastor Melanie Fu dan Bapak Anugrah Saron. Kebaktian diadakan online dapat diakses melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online pada hari Sabtu jam 5 sore. Doa jemaat Rabu online rutin diadakan setiap Rabu malam pukul 6.30 sore. Doa jemaat Rabu dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom serta link YouTube akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Doa Fajar online rutin dilakukan setiap hari Senin pukul 5.30 pagi. Doa dapat diikuti seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD. Meeting ID dan password Zoom akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Kesan online wajib dilakukan oleh masing-masing kesan. Jika ada kendala, harap menghubungi penilik wilayah masing-masing. Berita duka, telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Ibu Suparmi, ibunda dari Bapak Tono dan Ibu Dian, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Jenazah disemayamkan dan dimakamkan di Salatiga pada hari Kamis 8 Oktober 2020. Segenap keluarga MDC mengucapkan turut berbelasungkawa. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus diberikan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kembali kami mengingatkan jemaat untuk tetap di rumah, menjalankan protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman hari ini, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudara semuanya, saya percaya kita telah diberkati lewat ibadah dari awal hingga pada akhirnya. Dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah disampaikan itu memberikan kita kekuatan iman untuk kita bisa berjalan menghadapi hari-hari di depan kita. Kita percaya firman Tuhan adalah jaminan bagi kita untuk hidup berkemenangan. Itu sebabnya sebelum kita akhiri, mari kita terima doa berkat pada saat ini. Mari buka hati dan harapkan berkat Tuhan tercurah atas hidup kita. Bapa, kami percaya Engkau hadir bersama-sama kami dan Engkau memberkati kami lewat ibadah ini. Kami bersyukur untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Engkau pakai dan mengurapi mereka. Sehingga kami diberkati, kami diteguhkan, kami semakin mengenal-Mu Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan sepanjang minggu ini. Kiranya Roh Kudus terus menyertai kami. Dan firman-Mu yang telah kami dengar, membekali kami untuk kami hidup di dalam tuntunan firman-Mu sehingga kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Dan Engkau yang memberkati kami sehingga apa yang kami kerjakan berhasil sepanjang minggu ini. Keluarga kami diberkati, usaha pekerjaan kami diberkati, studi pendidikan kami diberkati, perekonomian kami diberkati, pergaulan kami dan apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat itu berhasil. Kami terima berkat dan daripada Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kami hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami boleh menikmati pemeliharaan dan berkat Allah yang sempurna atas kami. Bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.